Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah farmasi industri kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Cindy dengan NIM 19210021 dan teman saya Nova dengan NIM 19210020. Yang pertama-tama, apa itu persediaan? Menurut Agus Ristono 2009, persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Kenapa sih harus mempelajari sediaan? Yaitu yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak. Kita mempelajari persediaan untuk menangani adanya permintaan yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari supplier. Ini berarti kita mengantisipasi masukan dari supplier tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Mungkin supplier tidak memiliki kuantitas barang yang kita ingin kita pesan. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Oke, jadi semisal kita melakukan pemesanan pada supplier dengan waktu yang telah disetujui. Misalnya 10 hari. Namun, bisa jadi 10 hari itu supplier masih tidak mampu mengirimkan barang tersebut kepada kita. Jadi, adanya kemoloran waktu yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus mempelajari mengenai persediaan ini. Selanjutnya, ada tujuan persediaan, yaitu memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan supaya pelanggan tersebut puas apa yang kita tawarkan, sehingga mereka akan melakukan rebuying atau pembelian ulang. Yang kedua, ada guna memperlancar proses produksi. Jadi, untuk proses produksi sendiri ada unsur yang harus kita perhatikan seperti bahan baku yang akan kita gunakan. Dalam proses produksi, apabila bahan baku yang ada di gudang mencukupi atau sesuai, maka produksi akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, guna mengantisipasi terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Nah, di sini adanya persediaan akan mengantisipasi apabila suatu perusahaan kekurangan bahan baku untuk dijual ke konsumen. Dan yang keempat, ada menghadapi fluktuasi harga. Fluktuasi harga tersendiri itu adalah keadaan naik turun atau tidak tetapnya suatu harga. Selanjutnya ada persediaan di industri. Yang pertama, ada persediaan bahan baku. Bahan baku itu seperti bahan yang akan kita gunakan dalam proses produksi. Lalu yang kedua, ada bahan pembantu. Bahan pembantu itu seperti hardware atau bahan pelengkap lainnya. Yang ketiga, ada barang dalam proses. Maksud di sini adalah bahan yang masih dalam tahap proses. Yang keempat, ada barang jadi. Barang jadi ini adalah barang yang sudah melalui produksi dari pembahanan lalu finishing sehingga jadi barang yang siap untuk dijual. Yang kelima, ada persediaan suku cadang. Dalam industri harus menyediakan suku cadang agar dapat menghandle apabila terjadinya stock out. Selanjutnya, ada konsep dasar persediaan, yaitu yang pertama, adanya waktu melakukan pemesanan. Kapan sih kita harus melakukan pemesanan? Ini salah satu poin penting dalam persediaan. Yang kedua, jumlah yang harus dipesan, jadi kapan melakukan restock. Jadi, di sini kita harus tahu barang yang harus kita beli setelah stok barang di gudang turun.
Pendekatan dalam persediaan. Kenapa sih harus pesan? 1. Pendekatan titik pemesanan kembali atau Reorder Point Approach (ROP). 2. Pendekatan tinjauan periodik atau Periodic Review Approach. 3. Material Requirement Planning Approach. Kami di sini hanya akan menjelaskan pendekatan tinjauan periodik. 1. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. 2. Pada setiap tinjau yang dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. 3. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimum yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Pendekatan tinjauan periodik ini cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Rumus pendekatan tinjauan periodik. Q sama dengan TPM min P min JSP plus PLT. Keterangan Q sama dengan jumlah pemesanan persediaan kembali, TPM sama dengan tingkat persediaan maksimum, P sama dengan persediaan sekarang, JSP sama dengan jumlah yang dipesan, PLT sama dengan permintaan selama tenggang waktu pemesanan. Periodic Review Approach Diagram. Berikut gambar diagramnya dengan keterangan A. Persediaan yang dimiliki, B. Jumlah pemesanan, dan C. Stock out. Pendekatan tersebut memiliki resiko. 1. Stock out akan terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan. 2. Stock out akan terjadi apabila pesanan diterima melebihi jangka waktu lead time. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.